Assalamualaikum hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya share tentang salah satu akun Facebook Pro saya yang lama terbengkalai karena terbagi fokus di akun Facebook lainnya, belum lagi di YouTube, TikTok, dan Shopee Affiliate, sehingga kinerja akun di dashboard ini memerah semua karena jarang upload konten. Tiba-tiba malah dapat undangan monetisasi konten dan langsung bisa disiapkan. Antara senang, kaget, dan terheran-heran kenapa bisa begitu. Sedangkan banyak banget kreator yang merasa kinerja akunnya sudah sangat baik, view dan jangkauannya sudah sangat tinggi, tapi kenapa nggak kunjung dapat undangan monetisasi konten. Untuk monetisasi konten sendiri memang bersifat undangan, namun kesimpulan saya untuk sementara ini Facebook melakukannya secara random ya. Tidak ada persyaratan yang pasti dan jelas agar bisa mendapat undangan monetisasi konten. Mungkin kita bisa menunggu saja apa yang akan terjadi di awal tahun depan, karena kabarnya Facebook akan memberikan undangan secara terbuka. Nah, di video kali ini saya juga akan bagikan cara menyiapkan monetisasi konten setelah mendapat undangan dan apa saja langkah-langkah yang harus diambil setelah menyiapkan monetisasi konten agar konten kita bisa menghasilkan uang, termasuk juga penjelasan konten tidak asli dan penjelasan tentang bagaimana video re-upload bisa dimonetisasi. Kemudian secara bersamaan ketika selesai menyiapkan monetisasi konten, kita juga mendapatkan undangan untuk menggunakan musik berlisensi. Apakah perlu menggunakan atau tidak dan bagaimana caranya, pastikan Anda stay tune video ini sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja cek result. Oke, untuk langkah awal kita masuk dulu ke aplikasi Facebooknya ya. Oke, kita sudah berada di beranda Facebooknya. Kita bisa klik menu navigasi atau menu baris 3 ya, pojok kanan atas ini. Lalu kita klik dashboard profesional. Oke, di sini Anda bisa lihat sendiri untuk kinerjanya merah semua ya. Tidak ada sama sekali yang hijau karena akun ini sudah terbengkalai sekian lama ya. Saya tidak pernah lagi memposting ataupun mengupload konten di akun ini ya, karena keterbatasan waktu. Di samping itu saya memang jadwalnya sangat padat ya, membuat konten di YouTube, di akun Facebook satunya, di TikTok, dan di Shopee Video. Jadi untuk akun ini tidak kebagian waktunya ya. Kemudian kita bisa gulir ke bawah ya. Kita klik di menu monetisasi. Nah, sepertinya di menu monetisasi ini tidak bisa diklik ya. Oke, jika di menu monetisasi ini tidak bisa diklik, Anda bisa cari menu monetisasi di menu rekomendasi profil ini ya. Kita klik di sini. Ya, untuk rekomendasi masih bagus ya, masih bisa direkomendasikan. Kemudian saya cek juga di status profil, nggak masalah ya. Lalu saya akan cek dulu ya di menu bantuan dan dukungan ya, untuk melihat apakah akun ini memiliki pelanggaran atau tidak. Kita klik bantuan dan dukungan, lalu kita bisa klik kotak masuk dukungan. Kemudian kita klik di peringatan Anda. Nah, dan di sini bersih ya, tidak ada pelanggaran sama sekali. Oke, kita lanjut lagi ke dashboard profesional ya. Kita klik dashboard profesional, kita gulir ya ke bawah. Nah, karena menu monetisasi ini tidak bisa diklik, entah kenapa saya juga tidak tahu. Kita masih bisa melihat fitur monetisasi di rekomendasi profil ya di sini. Oke, untuk profil juga sudah direkomendasikan ya. Selanjutnya kita akan lihat di fitur monetisasi ya, paling bawah ini. Kita gulir sedikit ke bawah. Di sini ada keterangannya, profil Anda aktif dan menghasilkan uang. Profil Anda memenuhi syarat untuk lebih banyak cara menghasilkan uang. Oke, kita bisa klik di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat sendiri bahwa untuk fitur monetisasi konten sudah terbuka ya dan bisa disiapkan. Artinya saya sudah mendapat undangan untuk menyiapkan fitur monetisasi konten. Dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda yang berkinerja baik dan memenuhi syarat. Artinya konten yang memang selalu ditonton ya, mendapatkan view, mendapatkan interaksi, dan juga memenuhi syarat ya, tidak memiliki pelanggaran, tidak disenyapkan. Saya akan coba klik menu siapkan ini, kita lihat seperti apa. Saya kecilkan dulu. Selanjutnya di sini ada keterangannya, sederhanakan cara Anda memperoleh pendapatan dari Facebook. Anda dapat merasakan iklan in-stream, iklan di Reels, dan bonus kinerja sebagai program monetisasi terpadu. Nah, untuk update terbaru dari Facebook ya, untuk fitur monetisasi memang sudah disatukan ya secara terpadu mulai awal Oktober kemarin ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada keterangan dapatkan uang dari iklan, pantau pendapatan semua di satu tempat, baik itu iklan in-stream, iklan Reels, maupun bonus kinerja ya. Yang terakhir adalah belajar dari kesuksesan Anda. Anda bisa baca-baca ya. Kemudian di sini ada tombol klik mulai ya. Di bawahnya ada dengan mau untuk mulai Anda menyetujui syarat dan ketentuan. Jika Anda ingin mengetahui syarat dan ketentuan, Anda bisa klik saja di tulisan syarat dan ketentuan yang warna biru ini ya. Anda klik.
Oke, seperti ini ya syarat dan ketentuan. Di sini ada ketentuan monetisasi konten kreator Facebook. Anda bisa baca-baca ya sampai selesai. Dan saya anggap Anda sudah membacanya. Kita bisa klik setujui ketentuan ya. Kita klik Oke. Dan selanjutnya kita akan diminta untuk menyiapkan akun pembayaran ya. Di sini ada keterangannya, pilih info bisnis Anda. Beritahu kami tentang bisnis Anda. Info ini akan digunakan untuk menyiapkan profil, melaporkan pajak dan membayar Anda. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuat akun pembayaran ya untuk fitur monetisasi bintang, fitur langganan dan fitur bonus, maka di sini sudah tersedia ya. Jangan lupa di sini untuk jenis bisnisnya pilih perorangan atau pemilik tunggal ya atau individual. Jangan pilih yang bisnis karena bisnis adalah untuk akun perusahaan ataupun untuk perusahaan swasta ya, seperti itu. Kemudian jika Anda belum sama sekali membuat akun pembayaran, Anda bisa pilih yang tambahkan info bisnis baru seperti ini ya. Tapi jika Anda sudah membuat akun pembayaran sebelumnya dengan benar, Anda bisa langsung klik selanjutnya di sini ya. Tapi sebelumnya kita klik centang dulu di sini ya. Kita klik centang seperti ini karena saya sudah membuat akun pembayaran sebelumnya dan proses pengisiannya sudah benar dan sudah verified ya W8, maka saya tinggal klik selanjutnya aja. Nah, di sini ada menu pilih bagaimana Anda ingin mendapatkan bayaran. Di akun sebelumnya saya menggunakan bank BCA ya. Jika Anda ingin merubahnya, Anda bisa tambahkan metode pembayaran baru di sini ya. Jika Anda ingin merubahnya, mungkin Anda ingin merubah rekening, misalnya Anda punya rekening lain ya, atau Anda ingin memakai PayPal, Anda bisa klik di sini. Oke, saya tidak akan merubah rekening bank saya ya, tetap pakai BCA. Lalu di sini saya bisa klik aja sampai muncul warna birunya ya, seperti ini. Lalu kita bisa klik tautkan metode pembayaran di sini ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini penyiapan sudah selesai ya, tercentang. Kini Anda bisa menggunakan monetisasi konten. Permohonan Anda sudah disetujui dan Anda bisa mulai menghasilkan uang dengan monetisasi konten. Kita bisa klik selesai. Oke, seperti ini ya. Untuk monetisasi kontennya, Anda diundang untuk menggunakan musik berlisensi dengan monetisasi konten. Reel Anda sekarang bisa menghasilkan uang jika Anda menyertakan track yang memenuhi syarat dari galeri audio Facebook. Jadi sepertinya saya bisa menggunakan musik berlisensi dengan monetisasi konten ya. Saya akan coba klik, coba sekarang. Ini ada keterangannya bagi hasil ya, seperti ini. Anda bisa pilih aja yang bebas royalti ya. Kemudian di sini Anda bisa klik lihat semua agar lebih jelas ya. Kalau untuk bagi hasil ini nantinya pembagiannya Anda akan mendapatkan sangat kecil ya, hanya 20% dari pendapatan konten Anda ya. Sebaiknya Anda cari yang bebas royalti seperti itu ya teman-teman. Hanya ada beberapa yang bebas royalti ya. Kita back aja. Selanjutnya di menu berikutnya ada apa? Di sini ada keterangannya, potensi pendapatan Anda meningkat untuk waktu terbatas. Tingkat pendapatan Anda mungkin lebih tinggi untuk postingan asli. Jadi sebaiknya kita tetap memposting konten-konten original aja ya. Karena untuk konten menggunakan musik ini banyak sekali yang kena bagi hasil ya, dan pendapatan kita jadi kecil sekali. Seperti itu. Di bawahnya ada cara kerja ya. Buat konten asli, dapatkan uang untuk tayangan yang memenuhi syarat, pemutaran pada reel dan tayangan, komentar, frekuensi dibagikan, dan tanggapan pada semua postingan lain yang memenuhi syarat, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk pembayaran akhir dihitung pada akhir setiap bulan dan dibayarkan 21 hari kemudian. Anda harus mendapatkan setidaknya $25 untuk menerima pembayaran. Sepertinya untuk penggunaan rekening bank minimal jika kita sudah memperoleh $25 ya, tidak seperti dulu $100. Dan di bawahnya ada tips dan sumber informasi, Anda bisa pelajari selengkapnya ya. Anda bisa baca-baca aja di sini. Oke, kita back lagi. Untuk pendapatan saya akan coba lihat, kita klik lihat semua. Ini pendapatannya masih nol ya, karena akun ini memang terbengkalai. Udah berapa bulan saya tidak aktif dan tidak mengupload konten ya, hanya sesekali mengupload gambar, story maupun caption ya, seperti itu. Untuk konten video sudah sangat jarang sekali saya menguploadnya, seperti itu. Namun mau nggak mau, suka nggak suka, karena saya sudah mendapatkan undangan monetisasi konten, sebaiknya saya manfaatkan akun ini agar nantinya bisa menghasilkan uang ya. Oke, kita back lagi. Oke, dan di sini untuk monetisasi konten sudah terbuka ya. Kita back lagi dari awal ya. Selanjutnya perlu Anda ketahui, jika Anda sudah mengaktifkan ataupun sudah menyiapkan fitur monetisasi konten, langkah selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus mengaktifkan iklan di setiap konten Anda ya. Bisa klik di dashboard profesional ya. Selanjutnya Anda bisa klik di bagian kinerja ini ya. Kita klik lihat semua.
Kemudian di bagian konten ini Anda bisa klik lihat semua ya. Selanjutnya untuk konten video bisa Anda klik ya satu-satu ya secara manual, lalu Anda bisa cari di menu pengaturan ya. Nah, di sini di bagian pendapatan ada menu pengaturan ya. Kita klik di menu pengaturan. Nah, di sini ada iklan di video. Hasilkan uang dengan video jika Anda mengizinkan iklan ditampilkan. Nah, di sini Anda harus mengaktifkan ya. Keadaannya harus aktif seperti ini, warna biru ya. Jika posisinya seperti ini, nonaktif, Anda harus mengaktifkannya ya, seperti ini, agar iklan bisa nempel di setiap konten Anda. Seperti itu ya teman-teman. Lakukan satu persatu ya secara manual di setiap konten Anda ya. Oke, kita cari lagi. Seperti ini ya. Lalu kita bisa klik di bagian pendapatan ya. Ada menu pengaturan, kita klik seperti ini. Sepertinya di video saya sudah secara default sudah diaktifkan ya. Namun tidak ada salahnya untuk Anda cek ya. Siapa tahu belum diaktifkan ya. Anda bisa aktifkan secara manual. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Anda perhatikan juga ya di bagian konten. Kita klik di rekomendasi profil ya. Nah, di sini ada hal yang penting dan menarik ya untuk Anda pelajari, yaitu tentang konten asli ya. Karena ini sangat rawan sekali, dan akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali teman-teman yang menggunakan video reupload ya. Karena video reupload ini sangat menggiurkan dan terbukti memiliki jangkauan yang lebih luas dan cepat FYP ya. Namun ada konsekuensinya, ada efek sampingnya. Nah, di sini agar Anda lebih paham, Anda bisa pelajari tentang konten asli di sini ya. Ini ada kaitannya dengan konten reupload ya. Pahami konten asli. Para kreator akan lebih sukses di Facebook jika mereka membagikan konten asli buatan mereka. Anda harus pahami ya. Kami akan menjelaskan selengkapnya tentang kebijakan kami untuk membantu Anda menghindari pembantasan di masa depan. Berikut cara kami melakukannya. Yang pertama yaitu memahami yang dimaksud konten asli dan cara kerja kebijakan kami. Kemudian uji apa yang sudah dipelajari dan buat konten asli. Oke, kita bisa klik mulai ya di sini. Yang pertama yaitu apa itu konten asli. Kami mempertimbangkan konten asli untuk dijadikan profil dan halaman yang sebagian besar berisi video dan jenis konten lain yang diproduksi oleh orang yang sama atau perusahaan produksi yang mempostingnya. Kami mendorong halaman dan profil untuk memposting konten produksi asli secara rutin agar mendapatkan distribusi terbaik ya. Jadi artinya jika Anda membuat konten asli hasil produksi Anda sendiri, maka akan lebih direkomendasikan dan langsung didistribusikan oleh Meta ke penonton ya. Kemudian Anda disarankan melindungi konten unik Anda dan orang lain melalui pedoman kami yang membantu membuat komunitas yang lebih autentik. Intinya konten Anda diusahakan seasli mungkin, seoriginal mungkin, dan tampil unik dan beda ya. Kemudian kita bisa klik lagi, saya mengerti. Nah, ini kaitannya dengan video reupload ya. Apa arti disempurnakan secara bermakna? Membuat perubahan signifikan yang menambahkan informasi baru ke konten orang lain berarti meningkatkannya secara signifikan. Berikut beberapa contoh cara melakukannya dengan benar. Artinya di sini Anda boleh melakukan reupload jika menambahkan informasi baru di konten orang lain tersebut serta meningkatkannya secara signifikan ya. Nah, contohnya seperti menambahkan overlay video dengan komentar tambahan. Artinya Anda membuat atau melapisinya dengan komentar tambahan atau hal-hal yang unik lainnya ya. Kemudian Anda menambahkan narasi teks atau suara yang ditampilkan keseluruhan dan menambahkan informasi baru. Jadi di sini jika Anda melakukan video reupload, jangan mentah-mentah Anda upload begitu saja ya. Harus ada penambahan nilai dan juga menambahkan informasi baru ya, serta memberikan hal-hal yang unik, memberikan nilai tambah seperti itu ya teman-teman. Kemudian pengeditan konsisten digunakan keseluruhan dan menambahkan informasi baru seperti kompilasi klip tentang seseorang untuk menceritakan kisah hidup mereka atau 10 daftar populer kategori produk yang berisi penambahan detail harga atau kinerja. Jadi seperti yang pernah saya bikin di video ya, saya menggunakan video asli yang mana mereview produk. Nah, di bagian layer atau overlay-nya saya tampilkan video produk yang saya ambil dari berbagai sumber ya. Artinya saya lapisi dengan video reupload seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bisa klik saya mengerti. Halaman berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan apa itu keaslian terbatas. Konten yang melanggar kebijakan keaslian terbatas kami jika halaman atau profil Anda tidak berperan dalam pembuatannya dan tidak mengubah sumbernya secara bermakna. Fokuskan membagikan konten yang berbeda dan menarik, menggabungkan klip atau menambahkan watermark tidak memenuhi syarat sebagai penyempurnaan bermakna. Jadi jika Anda mereupload video orang lain ya, ataupun Anda ambil dari platform-platform tertentu
yang mana cuma menambahkan stiker, logo atau watermark itu tidak memenuhi syarat sebagai penyempurnaan bermakna. Jadi tidak masuk kategori penyempurnaan bermakna ya, ataupun pengeditan yang signifikan. Kemudian di bawahnya menambahkan logo, musik latar belakang atau mengubah kecepatan video tidak memenuhi syarat. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Sekali lagi penggunaan musik sebaiknya dihindari ya, dan menambahkan logo ya, logo apapun milik Anda, serta mengubah kecepatan. Ini sering saya jumpai ya, menambah kecepatan video tidak memenuhi syarat. Sering kali saya jumpai beberapa konten seperti konten masak, konten daily vlog harian ataupun konten jalan-jalan ya. Ada sebagian atau keseluruhan yang dibuat secara timelapse ya, atau dengan kecepatan tinggi atau ditambah kecepatannya ya. Itu dilarang ya, tidak memenuhi syarat dan nantinya akan terdeteksi sebagai konten tidak asli. Seperti itu ya teman-teman, harap Anda perhatikan. Oke, saya mengerti, kita bisa klik. Jadi intinya Facebook itu lebih menyukai konten yang original dan otentik ya, dan juga natural, tidak banyak embel-embel atau apapun. Sebenarnya ini justru sangat memudahkan bagi para kreator, khususnya kreator pemula ya, yang minim pengetahuan tentang pengeditan. Jadi lebih baik menampilkan video asli yang otentik ya, yang masih natural aja seperti itu. Jangan ditambah-tambah ataupun dirubah kecepatannya atau ditambahkan musik seperti itu ya teman-teman. Oke, kita klik aja selesai. Oke, demikian tadi cara menyiapkan monetisasi konten setelah mendapat undangan dan langkah-langkah yang harus diambil setelah menyiapkan monetisasi konten. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.